saya pariwisata itu betul-betul luar biasa. Artinya saya tidak mau pikir ini bukan lip service ya. Saya betul-betul paham itu. Pariwisata itu kekayaan yang tidak pernah habis. Seperti orang di Bali itu tidak habis dan income-nya luar biasa. Saya kata dia akan datang itu PAD di apa ya, pendapatan per kapita penduduk di sana ya. Tapi saya tahu itu sebelum saya datang tes COVID tuh harga tanah itu kan mahal sekali, pendapatan masyarakat itu tinggi sekali. Ada itu saya bilang luar biasa di masyarakat di itu dari pariwisata. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saya melihat, saya dengar banyak, saya baca cukup banyak literatur dengan penjelasan orang yang pakar di bidang. Saya betul percaya. Dia pun di satu staf presiden kemarin Bang Febri itu dia buat Tuhan tidak saya Pak pendeta gereja harus peduli pariwisata. Kenapa? Pariwisata itu kekayaan yang tidak habis. Nah itu kata-kata kekayaan yang tidak habis. Saya pernah dengar penjelasannya Prof. Kasali tentang disrupsi digital ya, ekonomi semua. Karena koste. Disrupsi itu kan secara teori, artinya kan tentukan ya. Tapi namanya dalam kehidupan ekonomi, disrupsi itu dilihat sebagai peristiwa ketika perusahaan kecil tumbuh dan menyalip. Gojek yang hanya menyewakan motor puluhan ribu, kemudian tumbuh besar, mengalahkan Garuda. Aset Garuda 40 dia sampai 4 kali lipat Gojek, padahal dia tidak punya satu motor tapi dia menyewakan motor. Bayangkan itu, perusahaan kecil menyalip perusahaan hebat sekali kayak Garuda, BUMN dapat support dana. Kok bisa gitu? Dan yang lain, banyak cerita yang lain ya. Yang perusahaan yang Netflix nyalip itu Blockbuster dan segala macam itu. Dia bilang gini, sebenarnya teorinya sama. Harus ambil market tadi, ambil market yang berbeda. Pak Pendeta sudah menyampaikan itu bahwa pariwisata itu adalah sebuah kekayaan yang tidak ada habisnya dan tidak pernah habis. Nah, saya mau pertajam di sini bahwa pada kenyataannya pariwisata kita di Toraja ini bukannya meningkat, artinya ini tidak habis tapi justru malah menjelang habis, mau habis. Nah, ya saya mau pertajam di situ. Lalu setelah saya mau pertajam di situ bahwa pariwisata adalah kekayaan yang tidak pernah habis dan itu dialami oleh berbagai daerah lainnya yang mencoba mengangkat pariwisatanya. Kita terlena. Nah, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Ini tanggung jawab kita semua. Nah, itu. Jadi ya adalah tanggung jawab kita semua, entah itu pribadi, entah itu lembaga. Tidak bisa kalau hanya pemerintah, hanya dinas pariwisata yang mau berperan di sini. Tidak akan ada. Tapi yang terpenting di sini juga bagaimana penentu kebijakan ini mau mengakomodir yang mau berbuat untuk kepentingan daerah dan masyarakat secara umum. Nah, sehingga sekali lagi saya mau katakan, saya mau pertajam, pariwisata adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis dan itu sudah dirasakan dan dilakukan oleh daerah lainnya. Kita pariwisata kita Toraja ini mau habis, apa yang salah dengan itu? Nah, monggo saya mencoba mempertajam seperti itu. Apa yang salah dengan itu? Karena pariwisata kita, kenyataannya pariwisata yang sesungguhnya memang kekayaan yang tidak pernah habis. Coba lihat negara-negara yang kaya minyak, mereka sudah sadar betul sehingga yang mereka angkat secara masif itu adalah pariwisatanya. Tidak lagi mengandalkan, dia sudah menghitung berapa puluh tahun ke depan yang menjadi sumber utama ekonomi itu bukan lagi kekayaan alam yang akan habis, tapi pariwisata. Nah, justru kita yang memiliki kekayaan tentang pariwisata ini itu mau habis. Nah, silakan kita pikirkan itu. Saya mau pertajamnya di situ. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Oke, semangat. Begini, ada ilustrasi yang menjadi pembanding ya. Kenapa Pak Lukman tekuni bisnisnya? Karena sumber hidup kan. Kalau pilih profesi lain, matikan. Atau mulai dari nol. Untuk bisa eksis butuh waktu 10 tahun kan. Nah, kenapa pariwisata Toraja juga begini? Karena tidak dianggap sebagai sumber hidup. Karena putu atau lan tondok pastilah mati-matian menjaga pariwisata. Sama kayak bisnis semua. Saya mau berproduksi berkarya tapi tidak tahu jual kemana. Pikirannya Pak barangkali. Silakan yang lain. Mata-mata itu lah. Jadi kembali ke komunis tadi ya. Pendeta kan cara memang potensinya Toraja pariwisata Inggris sekali karena itu perpaduan antara pusat edukasi dengan pariwisata. Jadi
orang berpikir saya ke Toraja untuk belajar bahasa Inggris sekaligus pariwisata. Beda kalau ke Kediri, mereka ke sana hanya untuk Belajar. toh. Nah, jadi kita ada Double market namanya. ya double market. Nah, artinya potensinya lebih plus dari Ya, di sana lebih itu. plus. Ada plusnya. Lalu untuk merealisasikan itu kita perlu melihat bukan hanya saat sekarang, tapi perlu pengembangannya bahwa kalau ini berkembang bagaimana. Nah, sehingga kita perlu menentukan suatu wilayah yang memungkinkan. Nah, itu kan kajiannya seperti apa. Nah, kita menuju suatu desa itu kajiannya dari sudut mana. Galampang di pasar dia ya. Ya, Galampang di pasar dia. ya, Sampai nanti ini mah baru tuh. ya. Jadi yang memang ada ya. Dari berbagai apa? Ada beberapa pertimbangan di situ. Jadi dalam ilmu ada ya, kalau orang bisnis studi kelekan bisnis. Visibilitas tadinya. Ya, Jadi bagaimana saya mau balut nanti Galampang di sini ya. mau Yang terminal. sedang tamat ya dan Galampang nah baik teh pariwisata. Jadi kita tinggal menunggu ini Pak Pendeta untuk jadi setelah kita sepakat semua, bagaimana merealisasikan itu? Nah, kapan, di mana, dan siapa yang akan melaksanakan? Batak itu sama dengan ketua umum PGI, Abang Margulutong. Dia cerita sama kami. Dia Pak Pendeta, bukan hanya Pak Luhut atau Pak TB Silalahi, orang-orang Batak yang pulang bangun kampung. Itu dalam skala besar. Tapi kami pun ini, dengan segala keterbatasan kami, sulit kita bisa potong pesulit bangun kampung. Segimana Pak Komar, ada video YouTube-nya sini. Jadi mereka itu saudara bersaudara, kumpul uang tiap bulan 10 juta. Jadi saudara bersaudara, ibu disuruh. Karena rumah nenek kami di kampung itu sudah kosong. Dan saya pikir banyak di sini rumah kosong. Jadi kami itu urunan rekrut 3 guru, 1 guru matematika, bahasa Inggris, menjahit kita pesat di kampungnya. Jadi rumah itu penuh dengan setiap hari dengan anak-anak di kampung yang datang belajar. Nah, kok yang musuhan gitu. Tiap bulan kami urusan kirim pun 10 juta, Kigaraga, tempat begitu di kampung kami. Hanya itu investasinya, gaji guru. Tidak lebih dari apapun. Kalau orang kaya orang Toraja itu pulang putar berbau, ya, saling bertanding kan. Jadi mereka tidak berpikir untuk Kemajuan. dengan Bayangkan dong, ya. saya itu merasa harus sekali. Saya bilang, kok masa tak bisa pokoknya itu. Kenapa? Saya tuh Pak Pendeta, bayar gaji guru matematika, guru bahasa Inggris, guru penjahit. Jadi rumah nenek kami itu tak pernah sepi. Karena penuh tiap hari dengan anak-anak datang belajar matematika. Nah, itu yang maksud saya tuh. Dan natural itu bisa ada tidak masalah itu lah. 2 minggu kemudian ya. Jadi 2 minggu tetap ada seperti ini. Kita buat seperti ini. Mungkin kita ganti topik lagi. Apa topiknya? 2 minggu depan aku dari sini, Bang. Di Jakarta 2 minggu depan. Makanya minggu Sabtu depan kalau bisa. Tergantung dari Pak Pendeta juga karena ini kita ini butuh Sabtu depan ada support Pak Pendeta. Tidak bisa kita bergerak kalau tidak ada support. Tidak berarti bahwa Pak Pendeta Harus ada motivator. Kehadiran Pak Pendeta memberikan support itu akan lebih kuat sekali. Lebih bagus Iya. Minggu Sabtu depan harus ada. Supaya jangan dingin ini barang. 2 minggu depan sih 25 saya nggak di sini. Nah, makanya. Tapi minggu depan Kalau minggu depan ada Kipak. Iya. Tanggal 16, tanggal 17. 18. 18 ada Cita? Insya Allah ada ini. Nah, ada. 18 lagi.